Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Gampang Farm TV? Semoga senantiasa sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Episode video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang sebelumnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas burung puyuh. Video sebelumnya sudah saya bahas, yaitu salah satu faktornya yang diakibatkan karena kelalaian dalam memberikan pakan. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu faktor lain yang mempengaruhi produktivitas puyuh yang diakibatkan karena stres lingkungan. Stres lingkungan sering terjadi pada burung puyuh, terutama pada kondisi musim pancaroba atau di musim hujan. Perubahan dari hujan, kemudian panas, hujan kembali. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan mempengaruhi daya tahan tubuh puyuh. Bahkan puyuh bisa mengalami stres. Apabila daya tahan tubuhnya menurun atau puyuh mengalami stres, nafsu makannya menurun, puyuh menjadi sakit dan berakibat pada menurunnya produktivitas puyuh. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan apabila puyuh memasuki musim hujan atau musim pancaroba? Nah, di hadapan saya sudah saya siapkan. Ini merupakan suplemen organik ya, buatan kita sendiri gitu. Jadi kita bisa membuat atau meracik suplemen organik sendiri dengan harga yang murah. Tujuan pemberian suplemen organik ini yaitu agar daya tahan tubuh puyuh bisa dijaga atau ditingkatkan sehingga mampu menangkal berbagai jenis macam penyakit. Selain itu juga mampu meningkatkan nafsu makan dan akhirnya puyuh akan menjadi lebih produktif. Lalu bahannya apa saja? Ya. Di sini sudah saya siapkan bahannya. Ada yang pertama ada kunyit ya, sebanyak 1 genggam kunyit. Kemudian ada jahe ya. Jahe sebanyak 2 ruas. Kemudian ada bawang putih 3 siung kecil ya. Kemudian ada gula merah yang sudah saya larutkan ya. Ini gulanya kurang lebih 200 gram yang dilarutkan dalam air ya. Kemudian ada satu lagi yaitu EM4 untuk hewan. Nah, lalu fungsinya apa dari masing-masing bahan ini? Nah, kunyit ini memiliki fungsi untuk menambah nafsu makan. Ya. Kemudian jahe berfungsi untuk menghangatkan tubuh puyuh dan meningkatkan imun puyuh. Sama halnya seperti bawang putih juga ini memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh puyuh. Kemudian di sini ada gula merah. Tujuannya untuk apa? Penambahan gula merah ini selain sebagai makanan untuk probiotik ini ya, atau untuk mengaktifkan mikroorganisme ini, juga memiliki fungsi sebagai sumber energi instan. Ya, jadi puyuh nanti ketika diberikan gula merah ini akan lebih lincah dan terlihat sehat. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai. Pertama, kita akan haluskan terlebih dahulu bahan-bahan ini ya, menggunakan alat sederhana seperti ini sahabat-sahabat. Boleh juga menggunakan blender ataupun alat untuk menumbuk, bebas ya. Yang penting bahan-bahan ini halus ya. Kita haluskan sahabat-sahabat. Nah, jika sudah halus, kita akan tambahkan ya larutan gula ini.
Kemudian kita akan menyaringnya. Nah, ini bisa ditekan-tekan supaya ekstraknya keluar, sahabat-sahabat ya. Proses pembuatan ramuannya ini saya sengaja tidak melalui metode pemanasan karena dikhawatirkan kandungan kurkumin yang ada di dalam kunyitnya akan teruapkan, sehingga kandungan kurkuminnya berkurang. Itu tentunya akan mempengaruhi tingkat nafsu makan pada puyuh nantinya. Seperti ini, kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan E4. E4 sebanyak 2 tutup saja cukup ya, sahabat. Nah, ramuannya sudah selesai kita buat. Bagaimana cara memberikannya? Nah, kita berikan apabila di musim hujan, yaitu sekitar 1 minggu 3 kali. Kalau di musim yang biasa, artinya tidak terjadi perubahan cuaca yang ekstrim atau tidak terjadi musim pancaroba, maka pemberian suplemen ini cukup dilakukan 1 minggu sekali. Kalau terjadi puyuhnya sakit, maka bisa kita gunakan setiap hari. Kita masukkan ramuan ke dalam tandon, dan tandon air ini berisi kurang lebih 70 liter. Kita aduk sampai larut sempurna, sahabat-sahabat. Demikian episode video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada masukan yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.